Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang hardware dan brainware. Tapi untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, pertama kita akan membahas tentang peran hardware dan brainware dalam komputer. Hardware dan brainware adalah dua elemen penting dalam sebuah komputer. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya bekerja sama untuk menjalankan sistem dan memberikan pengalaman yang optimal kepada penggunanya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi hardware. 1. Komponen fisik. Hardware terdiri dari komponen fisik seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Mereka berfungsi sebagai perangkat keras yang dapat dilihat dan disentuh langsung oleh pengguna. 2. Konfigurasi dan kapasitas. Hardware juga mencakup konfigurasi dan kapasitas komponen, seperti ukuran RAM, jumlah penyimpanan, dan kecepatan pemrosesan. Hal ini mempengaruhi kinerja dan kemampuan komputer. 3. Kategori hardware. Terdapat beberapa kategori hardware, termasuk hardware input, output, dan storage. Masing-masing komponen memiliki peran khusus dalam mengolah dan menyimpan data. Nah, mungkin cukup sekian materi hardware. Kita lanjut ke materi brainware. Pengguna dan pengembang. Brainware merujuk pada para pengguna dan pengembang yang menggunakan dan mengelola komputer. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan perangkat lunak dan memecahkan masalah. Sistem administrator. Para administrator sistem bertanggung jawab untuk mengelola jaringan komputer, mengatur keamanan data, dan memelihara perangkat lunak agar tetap berjalan efisien. Next. Nah, berikut ini adalah hubungan antara hardware dan brainware. 1. Sebagai sistem keseluruhan. Hardware dan brainware bekerja secara sinergis sebagai sistem keseluruhan dalam komputer. Hardware memberikan fondasi fisik, sementara brainware memberikan kemampuan intelektual untuk mengoperasikan dan mengelola komputer dengan efektif. 2. Interaksi yang saling memperkaya. Terdapat interaksi saling memperkaya antara hardware dan brainware. Hardware memberikan platform untuk melaksanakan tugas pengerjaan, sementara brainware memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memaksimalkan penggunaan perangkat keras. 3. Peningkatan kinerja. Dengan pemilihan dan penggunaan hardware yang tepat, serta pengetahuan dan keterampilan yang optimal dari brainware, kinerja komputer dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, setelah kita membahas tentang hubungan antara hardware dan brainware, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan hardware. Terus dilanjut ke kelebihan dan kekurangan brainware. Oke, pertama kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari hardware. Kelebihan dari hardware: kinerja yang tinggi, skalabilitas yang baik, kemampuan pemrosesan yang cepat. Untuk kekurangan dari hardware: biaya yang mahal, keterbatasan fisik, dan juga kemungkinan kerusakan. Nah, berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari brainware. Kelebihan dari brainware adalah peningkatan efisiensi kerja. Untuk kekurangannya, keterbatasan pengetahuan. Brainware juga perlu pemeliharaan, seperti tuntutan untuk terus memperbarui dan memelihara pengetahuan dan keterampilan. Brainware juga mempunyai kemungkinan human error. Human error sendiri merupakan kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan penggunaan komputer. Nah, kesimpulannya. 1. Hardware dan brainware. Keduanya merupakan elemen penting dalam komputer yang saling bergantung untuk memberikan pengalaman komputasi yang optimal. 2. Peran masing-masing. Hardware menyediakan fondasi fisik, sementara brainware memberikan intelektualitas dan keahlian dalam mengoperasikan dan mengelola komputer. 3. Interaksi dan kelebihan. Keduanya, baik hardware dan brainware, bekerja sama untuk meningkatkan kinerja sistem, meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.